Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Media Pembelajaran Otomotif. Sebelum ke materi, mohon maaf ya teman-teman. Jadi ada keterlambatan dalam mengupload video. Mohon dimaklumi karena ada beberapa hal kepentingan yang harus saya selesaikan. Tetap semangat teman-teman untuk mempelajari mengenai ilmu tentang otomotif. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai spesifikasi mesin. Jadi kelanjutannya dari spesifikasi kendaraan yang kemarin ya, video yang sebelumnya teman-teman. Jadi pada video kali ini mengenai spesifikasi mesin secara umum. Jadi secara umum, walaupun nantinya ada beberapa hal, mungkin ada materi ya mungkin harus diupdate lagi karena ada istilahnya ada perkembangan mengenai mesin yang cukup dengan teknologi yang sangat canggih. Karena kedepannya memang teknologi kendaraan itu akan terus berkembang. Oke teman-teman, kembali mengingatkan untuk menyimak video kali ini sampai akhir, pahami setiap apa yang saya utarakan. Apabila ada beberapa yang masih kurang paham, silahkan tanyakan, ketik di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman terus dukung video kali ini, channel saya, agar terus berkembang. Teman-teman bisa berlangganan, memberikan masukan, kritik, dan saran ya teman-teman. Oke. Mengenai spesifikasi mesin, bahwa ada beberapa hal, yaitu yang pertama susunan silinder. Nanti kita akan bahas mekanisme katup, lubang silinder dan langkah torak, kemudian piston displacement, kemudian perbandingan kompresi, kemudian momen mesin dan daya output mesin. Oke teman-teman, jadi sekarang mulai dari susunan silinder. Oke, jadi susunan silinder ya. Setelah saya mencari beberapa referensi yang ada, bahwa saya menemukan ada 5 ini. Mungkin teman-teman bisa menemukan di referensi lain. Silahkan masukkan dalam kolom komentar. Kita saling memberikan masukan agar ilmu yang kita dapatkan menjadi lebih banyak lagi. Oke, yang pertama teman-teman mengenai susunan silinder. Jadi susunan silinder itu artinya bahwa dalam mesin itu bentuknya, silindernya bagaimana. Itulah yang akan kita bahas. Jadi ada bermacam-macam. Tentunya memiliki karakteristik maupun kelebihan maupun kekurangan masing-masing ya teman-teman. Dari kelima ini kita coba dari satu persatu. Yang pertama dari yang kiri atas itu tipenya, namanya teman-teman inline, in garis line, line. Jadi tipe inline. Inline itu artinya sebaris atau lurus. Jadi silinder-silindernya disusun dalam satu baris ya teman-teman. Tipe ini banyak digunakan karena konstruksinya sederhana. Memang betul konstruksinya sederhana teman-teman. Karena dalam satu garis dia konstruksinya ya sama semua. Jadi satu garis, tidak ada modifikasi. Karena tidak ada yang melenceng dari garis utamanya. Contohnya misal gini teman-teman, misal dari gambar ini teman-teman 4 silinder kan, kalau ditarik garisnya lurus, tidak ada yang melenceng ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jadi konstruksinya sangat sederhana. Itulah kebanyakan tipe-tipe ini dulunya banyak digunakan, menggunakan
tipe inline atau sebaris. Oke, yang kedua teman-teman, yang ini namanya tipe V. Nah, memang tipe V karena bentuknya V ya, antara silinder 1, silinder 2, silinder 3 dan 4 itu bentuknya V. Jadi seret-seret. Nah, seperti itu. Jadi yang ini segaris, yang sana segaris, tetapi dalam satu mesin. Jadi ini disebutnya berbentuk V. Kemudian tipe ini memungkinkan tinggi dan panjang mesin menjadi lebih berkurang. Nah, kalau ini semakin panjang dengan banyaknya silinder akan semakin panjang. Kalau ini bisa diperingkas atau diringkas menjadi lebih pendek karena di tipe V ini. Jadi mungkin bisa dalam satu garis ini bisa menjadi 2 silinder ya. Jadi agak pendek, mungkin bisa setengahnya dari panjang. Kalau sama-sama ya teman-teman. Kemudian yang ini teman-teman, yang ini namanya tipe horizontal berlawanan. Mengapa horizontal? Karena lurus horizontal, garisnya ditarik secara horizontal, tidak atas vertikal tapi horizontal. Dan berlawanan karena teman-teman antara piston 1 dan piston 2 itu gerakannya yang sini ke sini, yang sana ke sana, jadi tidak sama. Itulah horizontal berlawanan. Kemudian atau bisa dipahami dengan susunan silinder ini atau susunan dengan tipe seperti ini dapat mengukur tinggi mesin. Nah, jadi tinggi mesin bisa diukur karena bentuknya tidak naik, jadi ke samping. Justru tinggi mesin bisa berkurang kalau tipe ini. Teman-teman bisa melihat dengan gambar ini, pahami dengan gambar, jelaskan dengan gambar dengan bahasa teman-teman sendiri. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Kemudian teman-teman yang bawah ini namanya tipe VR ya teman-teman. Jadi tipe VR engine. Nah, jadi jadi tipe VR engine ini tipe mesin yang terbaru teman-teman. Dan yang ini juga V engine juga yang terbaru. Mungkin ini kayaknya kalau tidak salah ada di mobil-mobil keluaran terbaru, memiliki yang salah satunya kalau nggak salah Bugatti. Nah itu. Jadi wah ini konstruksinya sangat rumit teman-teman. Jadi luar biasa. Bahkan ini bisa 12 silinder tapi sangat pendek sekali. Hampir 2 kali ini teman-teman. Jadi ini di 2 kalikan. Jadi V 2 kali kan gini kan teman-teman. Nah, begitu. Kemudian yang ini VR engine. Nah, yang ini sama juga. Ini penyempurnaan dari V engine. Begitu teman-teman. Jadi lebih ringkas. Nah, jadi seperti itu teman-teman mengenai susunan silinder. Saya akan menjelaskan ini, jadi hanya sebatas yang itu tadi. Untuk lebih perdalam lagi, besok kita akan bahas ke video yang setelahnya ini. Jadi kita akan membahas mengenai mesin inline, jadi konstruksinya bagaimana dan bagaimana. Oke teman-teman. Kemudian yang kedua, mekanisme katup. Ya ini cukup penting teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya mengingatkan kita membahas yang mobil ya, karena mobil itu sangat kompleks. Sebenarnya yang sepeda motor itu penyederhanaan atau bagian dari mesinnya hampir sama dengan mobil, cuma dimensinya berbeda. Kalau sepeda motor kebanyakan satu silinder ya teman-teman. Itu saya akan membahas mengenai mobilnya karena sangat kompleks. Oke, mengenai mekanisme katup. Apa itu mekanisme katup? Jadi mesin 4 langkah atau mesin 4 tak mempunyai 1 atau 2 katup masuk dan katup buang, bahkan ada yang lebih mungkin. Kemudian setiap ruang bakarnya ada katupnya itu teman-teman. Jadi ada yang 1 katup masuk dan 1 katup buang, ada yang 2 katup masuk, ada yang 2 katup buang. Kemudian
campuran udara-udara bahan bakar masuk silinder melalui katup masuk. Nah, jadi campuran bahan bakarnya yang akan dibakar itu melalui katup masuk. Setelah di campuran bahan bakarnya sudah dibakar, dia akan keluar melalui katup buang. Jadi seperti itu. Alhasil, mekanisme katup ini fungsinya seperti itu, membuka dan menutup katup-katup masuk ataupun katup buang. Jadi seperti itu ya teman-teman, sederhananya seperti itu. Kemudian mekanisme katup itu ada beberapa tipe. Yang pertama, tipe OHV. Nah, tipe OHV ini yang kiri ya teman-teman, yang ini namanya OHV. Apa itu OHV? Overhead valve atau OHV. Mekanisme katup ini sangat sederhana dan high reliability. Oke, kemudian penempatan camshaftnya itu ada pada blok silinder, jadi satu dengan blok silindernya. Ini ya teman-teman. Nah ini ya itu camshaft namanya. Kemudian dibantu dengan valve lifter ini, kemudian dan push rod rocker arm. Nah, jadi katup ini akan digerakkan oleh knob ini melalui valve lifter dan push rod rocker arm. Jadi seperti itu. Kemudian yang sebelah kanannya OHC atau overhead camshaft. Pada tipe ini camshaft ditempatkan di atas kepala silinder. Nah, jadi ini digeser ke atas. Nah, jadi penyempurnaannya seperti itu. Tidak menggunakan push rod dan valve lifter lagi kalau yang ini. Dan langsung menggerakkan rocker arm. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman langsung paham kalau melihat gambar. Oke, teman-teman, jadi seperti itu. Penggeraknya menggunakan rantai. Kalau yang ini kan roda gigi, kalau yang ini rantai. Nah, kemudian tipe ini sedikit lebih rumit daripada yang OHV. Tetapi tidak menggunakan lifter tadi ya teman-teman. Karena berat pakai lifter karena harus melalui push rod dan valve lifter. Kalau yang ini kan langsung ke rocker arm. Jadi seperti itu. Kemudian yang bawah ini namanya double overhead camshaft. DOHC. Banyak teman-teman DOHC yang sekarang di motor-motor, mungkin sepeda motor, ya keluaran yang baru menggunakan DOHC. Ada yang DOHC ya teman-teman. Jadi DOHC itu double overhead camshaft. Jadi ini didouble. Nah, intinya ini didouble. Nah, seperti ini. Katup masuk ada 2, katup buang ada 2. Oke, teman-teman, jadi seperti itu. Kemudian penggeraknya itu menggunakan V-bell atau timing bell bisa. Ada yang menghubungkan dengan bell, ada yang menghubungkan dengan sabuknya seperti itu. Bisa. Kemudian ini camshaft ini digerakkan oleh ini sama saja DOHC, cuma yang membedakan ini camshaft digerakkan oleh roda gigi. Jadi roda gigi salah satunya digerakkan oleh sabuk atau bel. Kalau yang ini langsung dua-duanya. Kalau ini melalui perantara roda gigi antara katup intake dan katup exhaust. Jadi seperti teman-teman bisa memain. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan mengenai yang selanjutnya, lubang silinder dan langkah toraks. Jadi lubang silinder itu mesin dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe perbandingan diameter lubang silinder. Yang pertama long stroke, yang kedua square engine, yang ketiga short stroke engine. Nah,
Yang pertama, long stroke engine itu mesin yang langkah toraknya lebih panjang daripada diameternya. Jadi langkahnya ini lebih panjang daripada diameternya. Paham ya teman-teman? Nah, oke. Yang kedua, kalau square engine itu langkahnya sama dengan diameternya. Oke. Yang ketiga, short stroke engine. Jadi mesin yang langkahnya lebih pendek daripada diameternya. Nah, kalau teman-teman melihat dari gambar pasti langsung paham. Oke, long stroke square engine, short stroke engine, long stroke engine, square engine, short stroke engine. Jadi long itu panjang, lebih panjang daripada diameternya. Kalau square sama, kalau short stroke itu lebih pendek daripada diameter silinder. Jadi seperti itu. Oke, tambahan teman-teman, kecepatan mesin yang sama atau RPM poros engkol yang sama, kecepatan torak pada square engine atau over square engine lebih rendah daripada long stroke engine. Berarti bahwa silinder, torak, dan bekas torak keausannya dapat berkurang dengan menggunakan square atau over square engine. Selain itu, tinggi mesin juga menjadi berkurang. Maka square dan over square engine banyak digunakan pada mobil penumpang. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, lihat ini ya teman-teman, paham ya. Kemudian ini ada keterangan TDC itu top dead center itu TMA atau titik mati atas, atau TDC tadi. BDC itu bottom dead center atau TMB titik mati bawah. Oke, stroke langkah baru itu diameter. Oke, seperti itu. Kemudian teman-teman saya lanjutkan mengenai piston displacement. Apa piston displacement itu? Jadi volume langkah atau disingkat dengan displacement. Nah, banyak yang menyatakan dengan displacement. Artinya bahwa jumlah volume dari posisi TMA atau TDC ke TMB atau BDC. Untuk silinder yang lebih dari satu dipakai istilah total displacement. Jadi totalnya entah itu ada 4 silinder, 6 silinder dan sebagainya. Itu disebut dengan total displacement. Kemudian pada umumnya displacement makin besar menghasilkan output yang lebih besar. Jadi korelasinya memang sebanding karena semakin besar atau semakin banyak silindernya atau semakin besar juga volumenya, juga outputnya ini juga akan lebih besar. Dan kebutuhan campuran bahan bakar yang masuk juga semakin banyak teman-teman. Itu jadi seperti itu mengenai piston displacement ya teman-teman. Jadi volume langkah. Bagaimana cara mengukurnya? Jadi mengukurnya ya, seperti ini teman-teman, tabung. Jadi ada yang menggunakan pita tadi 4 kali D kuadrat kali L kali N, atau langsung saja IR kuadrat T. Nah, jadi seperti itu. Sama dengan volume silinder biasa itu. Kalau yang ini lebih rumit. Nah, ada yang menyebutnya V sama dengan P bagi 4 kalikan D pangkat 2 kali L kali N. Jadi D itu diameter silinder, V piston displacement yang dicari, L langkah piston, N jumlah silinder. Jumlah silinder terserah yang mau dicari berapa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Kalau masih kurang tahu mengenai piston displacement, silahkan teman-teman. Oke, mengenai perbandingan kompresi sekarang. Perbandingan kompresi itu menunjukkan berapa jauh campuran udara bahan bakar yang dihisap selama langkah hisap dan dikompresikan dalam silinder selama langkah kompresi. Jadi intinya bahwa V1 ditambah V2 dibagi V1. Jadi perbandingannya itu. Oke, rumusnya seperti ini. Contoh misal V1 nya 32 cc,
kemudian V2 nya ini 315 cc, sama dengan perbandingannya kompresi itu 10,8 banding 1. Perbandingannya kompresi seperti ini. Perbandingan kompresi cukup penting sekali dalam modifikasi. Kalau teman-teman suka modifikasi kendaraan, khususnya mesin ya teman-teman, seperti itu. Perbandingan kompresi seperti itu. Jadi rumusnya V1 tambah V2 bagi V1 menjadi dari ini ya teman-teman katakanlah. Oke. Tambahan. Kemudian perbandingan kompresi yang lebih tinggi menghasilkan tekanan gas pembakaran lebih besar pula. Karena tekanan kompresi atau perbandingan kompresi yang lebih tinggi atau lebih besar, maka perbandingan kompresinya juga akan lebih besar, menghasilkan output juga lebih besar. Umumnya perbandingan kompresi itu 8:1 dan 11:1 dalam mesin bensin. Kalau mesin diesel 16:1 sampai 20:1, cukup tinggi teman-teman mesin diesel. Oke, saya lanjutkan mengenai momen mesin. Nah, ini cukup penting juga, momen mesin. Jadi momen mesin ialah nilai yang menunjukkan gaya putar atau twisting force pada output mesin poros single. Nilai ini dikenal dalam satuan Newton meter atau Nm. Hitungannya seperti ini. T besar sama dengan N kali R. T itu momen, N itu gaya, R itu jarak. Kemudian kalau ada soal, misal 1 kgf sama dengan 9,8 ya teman-teman, dijadikan Newton. 9,8 Newton. Karena momen mesin ini satuannya Newton meter Nm. Oke teman-teman. Jadi momen mesin itu ya perhitungan aja. Oke, saya lanjutkan mengenai daya output mesin. Daya output mesin itu atau engine output power adalah rata-rata kerja yang dilakukan dalam satu waktu. Satuan umumnya disebut kilowatt. Nah, ini kilowatt bukan KW bukan KW ya, kualitas kan, tapi kilowatt ya teman-teman. Oke, kemudian ada satuan yang lain yang dikenal menggunakan horsepower atau HP. Kalau di Jerman horsepower atau PS. Nah, kemudian kalau ada konversinya, oh ya teman-teman, ada konversinya 1 HP atau 1 horsepower 0,74 kilowatt ya teman-teman. Nah, kalau yang PS nya secara Jerman itu 1 PS sama dengan 0,73 kilowatt. Nah, kalau yang HP 0,74. Oke, ingat-ingat ya teman-teman. Kalau lupa silahkan tanya teman-teman. Oke teman-teman. Kemudian yang terakhir ini ya, yang terakhir kurva kemampuan mesin. Jadi kurva kemampuan mesin atau engine performance kurva adalah grafik yang menunjukkan kemampuan mesin secara umum. Grafik tipe ini memperlihatkan momen output mesin yang diukur pada dinamo mesin dan tenaga kuda mesin atau disebutnya dengan test dyno atau dyno. Nah, kalau kendaraan teman-teman ingin melihat kemampuan mesin, silahkan di dyno test. Kemudian nilai sesuai RPM tidak menunjukkan kemampuan mesin yang sebenarnya ketika sedang menggunakan di jalan, melainkan hanya kemampuan perbandingan dari mesin itu sendiri ya teman-teman. Beda, jadi saat di dyno sama di jalan beda. Nah, kan kalau di jalan kan memang gesekannya sama yang di dyno test beda ya teman-teman. Kemudian grafiknya diperlihatkan melalui kurva seperti ini. Contoh, output mesin 40 kW bila kecepatan mesin dinyatakan dalam putaran per menit adalah 2000 rpm. Nah, ini momen mesin kira-kira 150. Jadi momennya 150. Jadi seperti ini. Di sini Newton meter.
Kemudian bila kecepatan mesin 5500 rpm, tapi kalau kecepatannya 5500 rpm teman-teman, momennya 150. Kalau yang ini 50, 50. Kalau yang di rpm 5500 itu 150 Nm. Jadi seperti itu. Kemudian tambahan teman-teman, jadi sangat penting nih, nilai output mesin atau tenaga kuda atau horsepower sedikit berbeda dengan metode yang digunakan untuk mengukur, tergantung pada macam standar kondisi dan tes yang dilakukan. Ada beberapa sistem yang digunakan di dunia yang lebih dikenal dengan sistem SAE atau SAE dan sistem DIN. Nilai dari sistem ini tidak dapat langsung dibandingkan satu dengan yang lainnya, atau SAE itu singkatannya Society of Automotive Engineers, standar yang berasal dari Amerika, atau SAE itu dari Amerika. Kalau yang DIN, Deutsches Institut for Normung, standar dari Jerman Barat ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman mengenai spesifikasi mesin. Oke teman-teman, jadi beberapa materi tadi silakan teman-teman diulangi videonya bila dipahami, atau bila tidak ada atau ada beberapa hal yang masih kurang paham, tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di share ke teman-teman yang lain agar bermanfaat, dan di subscribe untuk berlangganan video materi dari saya. Tetap semangat teman-teman belajar mengenai ilmu otomotif. Sekian dari saya teman-teman. Bila banyak salahnya dari saya mohon maaf. Saya berharap kritik, masukan, saran sangat saya harapkan agar video yang saya buat, materi yang saya buat lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oke, dari saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.